Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7 yang berada di SMP Al-Huda Kota Kediri. Saya ucapkan selamat datang bagi anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan saya, Pak Heri Setiawan, yang akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Seperti sudah yang kita lalui pada minggu lalu, sebelum kita mulai pembelajaran melalui daring online ini, alangkah lebih baiknya silahkan anak-anak berdoa dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian semua yang ada di sini bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi itu ya, silahkan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum saya mulai, silahkan kalian yang sedang menonton live di rumah atau berkelompok dengan teman-teman kalian, silahkan absensi dulu. Jangan lupa absen. Karena apa? Kalau sekalian tidak absen, itu nanti berarti kalian dianggap tidak hadir. Jadi harus pertama kali kalian harus absen dulu. Ditulis nama, kelas, dan absen. Itu. Jadi tiga itu ya harus ditulis. Ditulis di kolom komentar. Cukup satu kali saja. Jangan berkali-kali. Untuk yang minggu lalu kalian ada yang absen sampai 2 kali, 3 kali. Nah, cukup satu kali saja. Nanti supaya saya bisa mengabsen dengan baik, tidak bertumpuk-tumpuk. Karena nama kalian itu ada 2 kali, 3 kali. Jadi saya malah kebingungan gitu. Jadi silahkan nanti absennya cukup satu kali saja. Oke. Kita lanjutkan untuk pelajaran IPS yang minggu lalu ya. Jadi masih pada bab 1 dulu. Yang kita bahas hari ini adalah kondisi geografis Indonesia. Mungkin di kelas 6 sudah pernah ya. Apa itu geografis itu apa? Nanti akan kita bahas di sini, oke? Ini bab 1. Kalian amati sambil kalian absen. Ini bab 1 tentang kondisi geografis Indonesia. Tuh. Nah, kira-kira kalian sudah tahu ya, mungkin di kelas 6 atau di kelas 5, mungkin sudah guru kalian di SD sudah pernah mengajari yang namanya geografis. Untuk kali ini kita ulangi lagi. Apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan yang terjadi pada suatu wilayah ya atau tempat tertentu yang berkaitan dengan kenampakan alam. Mungkin kalian di sini tahu ya, kenampakan alam itu apa? Coba, kenampakan alam yang ada di sekitar wilayah kalian. Kalau di sekitar kota itu kan bisa kenampakan kenampakan alamnya itu kan bisa berupa sungai. Kan hampir di semua wilayah, di semua daerah kan ada ya wilayah sungai. Ini. Jadi kondisi yang terjadi pada suatu wilayah mungkin antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu berbeda. Contoh, kalau di Kediri, di Kediri kan
ada kenampakan alam berupa gunung, ya kan? Kalau kita ketahui di Kediri itu ada berapa gunung? Coba kalian cari. Ya, kita hitung sama-sama. Dari ujung timur itu kan ada Gunung Kelud. Nah, di situ itu kan ada gunung. Yang kedua ada Gunung Wilis yang di ujung barat. Terus di timurnya yang paling dekat yang berada di kota ya, yang namanya itu Gunung Lodok. Nah, itu kan kenampakan alam. Itu salah satu kenampakan alam yang ada di wilayah Kediri. Nah, itu. Terus bawahnya kondisi geografis Indonesia meliputi. Nah, ini kalau ini wilayah Indonesia. Jadi cakupannya lebih luas. Wilayah Indonesia. Ada apa saja? Ini ada tanah, sungai, gunung, lembah, laut, danau. Kalau tanah kan kita gunakan untuk tinggal sehari. Apakah ada? Kalian tinggal di laut? Tidak ada. Itu tanah. Kayak sungai, mungkin di kota ada beberapa sungai yang dilewati oleh sungai. Dan hampir setiap wilayah itu ada sungai. Terus kalau di Kediri itu kan ada sungai Berantas ya, itu lumayan besar. Terus kalau di Jawa Tengah itu kan ada sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kan terpanjang di Jawa. Nah, itu. Terus ada gunung, kenampakan alam berupa gunung yang seperti saya jelaskan tadi. Ada kalau di Kediri ada Gunung Kelud, Gunung Wilis, Gunung Klotok. Itu. Mungkin di sini ada yang tempat tinggalnya di luar Kediri. Ada ya mungkin ya. Itu gunung. Terus lembah. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu lembah? Lembah itu daratan yang menjorok. Jadi cekungan. Itu namanya lembah. Dan biasanya itu ada di gunung. Itu lembah namanya. Terus yang selanjutnya ada laut. Nah, kalau kita lihat peta dunia, itu hampir wilayah yang ada di dunia itu ditutupi oleh laut. Jadi 2/3 dari wilayah dunia itu diliputi oleh laut. Makanya laut itu lebih luas daripada daratan. Kalau kita ketahui di Indonesia itu kan perairannya atau lautnya itu lebih luas daripada daratannya. Makanya terbentuk pulau-pulau. Pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu. Terus yang terakhir ada danau. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya antara laut dan danau? Coba. Nih, kalau laut itu kan berupa perairan yang luas, sangat luas, itu laut. Kalau danau itu perairan yang ada di tengah daratan. Jadi kalau danau itu di tengahnya, di tengah daratan, kayak jenis kalau di Indonesia ada Danau Toba itu ya, yang luas. Kalau di Kediri ada? Kalau di Kediri kan adanya bendungan. Itu buatan. Kalau danau secara alami. Itu kondisi geografis Indonesia ya. Selanjutnya, nah, kalian lihat ini gambar peta Indonesia. Ya. Dari ujung timur ini kalian lihat kursornya. Dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, ini yang saya lingkari pakai mouse ini ya. Ini wilayah Indonesia. Kalau yang bawah ini wilayah Australia. Ini perbatasan. Ini pulau apa?
Ini Pulau Kalimantan. Nah, ini yang warna hijau masih wilayah Indonesia. Kalau wilayah yang agak coklat ini sudah masuk wilayah Malaysia. Jadi ini batasnya. Ini Pulau Kalimantan. Terus selanjutnya ada Pulau Sumatera di ujung barat. Ini ada Pulau Sumatera. Terus kita yang kita tinggali sekarang itu Pulau Jawa. Ini yang saya tunjuk. Sini kita ada di sini. Ini Pulau Bali. Terus ini Pulau Jawa. Ya. Terus ini ada NTT, ada NTB daerah sini. Terus kita ke atas. Kalau bentuknya seperti huruf K ya. Seperti huruf K ini adalah Pulau apa? Sulawesi. Ini Pulau Sulawesi. Terus ke ujung timur ada Papua ya. Ini yang apa ini bentuknya? Ini ujung paling timur ini Papua. Kalau yang amati ya. Kalau yang atas ini ada Filipina, ada Malaysia. Ini sudah Laut Cina ini, Laut Cina Selatan. Ini Vietnam, Thailand, ada Malaysia, perbatasan ini. Jadi wilayah Indonesia itu malah perairannya sangat luas ini. Kalau kita kan tinggalnya di sini, di Jawa Timur. Tuh ya. Kita lanjut. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau kita ketahui, kalau daratan, ini letak geografisnya, Indonesia itu di antara benua Asia. Jadi benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia saat ini. Kalau Indonesia letaknya di Asia Tenggara. Ya, jadi Indonesia itu masuk benua Asia dan di wilayah Asia Tenggara. Tuh. Dan benua Australia. Tuh. Jadi Australia itu merupakan benua. Jadi benua yang terkecil itu Australia, yang bawahnya Indonesia yang ada di peta tadi. Itu dari segi daratan. Kalau dari segi perairan itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian selanjutnya kita bahas perbatasan ya, perbatasan wilayah Indonesia. Ini kalau kita lihat, kalau di sebelah utara, Indonesia itu berbatasan dengan negara salah satunya Malaysia, ada Singapura, ini merupakan negara yang lumayan kecil ya di Asia Tenggara. Terus ada Filipina, ini sebelah utara perbatasan Indonesia. Kalau di sebelah selatan itu ada berbatasan dengan Australia. Australia itu. Kalau kita lihat di peta tadi di bawah, bagian bawah Indonesia, peta Indonesia. Kalau sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, itu yang barat. Jadi lautan perbatasannya. Yang terakhir sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Ya, itu pulau tadi ya yang berbatasan. Selanjutnya letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Ini, kalau kita ketahui, bentuk bumi itu berupa bulat lonjong, hampir seperti telur. Nah,
letak astronomis itu berupa garis khayal ya. Garis khayal itu garis intinya gambaran sendiri untuk mempermudah pembagian bumi ini. Jadi astronomis tadi adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang. Ini yang saya tunjuk ini. Garis lintang itu garis inilah ya, yang bentuknya setengah lingkaran yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Jadi garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Itu namanya garis lintang. Ya, lanjutnya. Garis lintang adalah garis khayal. Nah, jadi kalau kita terapkan di nyata itu tidak ada. Jadi hanya khayalan atau istilahnya untuk mempermudah saja. Garis khayal pada peta suatu globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Ini ya, khatulistiwa yang saya tunjuk. Jadi garis yang membagi wilayah bumi menjadi dua. Jadi yang dinamakan garis lintang itu garis yang sejajar. Ini namanya garis khatulistiwa. Nah, kira-kira dampaknya apa dengan adanya garis ini? Nah, salah satu dampaknya perbedaan suhu atau iklim. Nah, karena di tempat tertentu di wilayah dunia itu kan iklimnya berbeda, suhunya berbeda. Kalau di Indonesia berhubung dilewati oleh garis khatulistiwa, jadi letaknya di tengah-tengah ya. Jadi setiap tahunnya dilewati apa itu namanya matahari di tengah-tengah. Jadi antara siang dan malam itu sama. Terus lanjut. Nih. Berdasarkan garis lintang 6 derajat LU, lintang utara ya. LU itu singkatan dari lintang utara. Sampai 11 derajat LS, lintang selatan. Nah, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Iklim tropis itu iklim yang terletak di garis khatulistiwa. Tropis. Nah, kalau Indonesia iklimnya ada dua. Ada musim kok iklim. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, ciri-cirinya apa? Salah satunya ini. Curah hujan yang sangat tinggi. Ya kan? Kalau kita amati pada musim hujan, seperti tiap hari itu pasti ada hujan. Kalau musim hujan ya. Makanya curah hujannya tinggi. Selanjutnya terdapat hutan hujan tropis yang luas. Hutan hujan yang ada di tropis. Terus sinar matahari sepanjang tahun. Nah, ini yang saya katakan tadi, siang dan malam itu sama. Kalau siang itu hampir 12 jam sinar matahari menyinari wilayah kita. Terus selanjutnya kelembapan udara yang tinggi, lembab jadi udaranya ya. Selanjutnya garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi garis bujur itu yang menghubungkan, ini yang saya tunjuk ini ya. Ini yang menghubungkan kutub utara yang atas dan yang bawah. Ini ya, kutub utara dan selatan. Nah, garis ini dinamakan garis bujur. Terus garis bujur apa dampaknya? Ini dampaknya salah satunya itu perbedaan waktu. Jadi perbedaan waktu antara wilayah yang satu dengan yang lain. Itu perbedaannya. Selanjutnya, selain itu Indonesia berada di garis bujur ini 95 derajat BT. BT itu bujur timur. Kalau tadi LS kan lintang. Kalau BT kan bujur timur sampai 141 derajat BT.
bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Jadi untuk mempermudah ya. Jadi kalau Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah. Yang terakhir, waktu Indonesia bagian timur. Kalau kita kan waktu Indonesia bagian barat. Kita kan wilayah bagian timur. Tapi untuk waktunya mengikuti waktu Indonesia barat. Ini supaya antara daerah yang satu dengan yang lain itu sama. Itu. Terus lanjut. Nah, kalau kita lihat letak astronomis Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letaknya ya. Nah, ini setelah kalian tadi mengamati video yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, ini ada beberapa tugas untuk kalian. Yang pertama, ini ada nih, sebutkan 4 cara menjaga kesuburan tanah. Bagaimana cara menjaganya supaya tanah yang ada di daerah kalian terutamanya itu subur, tetap subur. Itu bagaimana? Silahkan dikerjakan. 4 ya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri tanah yang tergolong subur. Jadi ciri tanah yang subur itu seperti apa? Cari ciri-cirinya. Terus yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan garis lintang, garis bujur, dan letak astronomis? Silahkan kalian jelaskan. Yang keempat, bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kondisi iklim dan cuaca di Indonesia? Kalian jelaskan atau kalian terangkan ya pengaruhnya terhadap iklim dan cuaca yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah saya jelaskan. Tinggal kalian mengamati lagi tentang kondisi geografis Indonesia. Terus yang terakhir, ini Indonesia kaya akan keragaman suku bangsa. Ini tuliskan beberapa suku bangsa dan asal provinsinya ya. Jadi disebutkan suku bangsanya dan asal provinsinya dari mana. Ya, kalian sebutkan minimal 5. Banyak ya. Kalau suku kan banyak di Indonesia. Kalian sebutkan. Terus ini ketentuannya dikerjakan di kertas folio. Ini bukan buku tulis. Ini diingat-ingat. Salah. Ini salah, mohon maaf, salah ketik. Dikerjakan di kertas folio bergaris seperti sebelumnya. Jangan di buku tulis ya. Mohon maaf, ini nanti diganti sendiri. Jadi bukan di buku tulis tapi di kertas folio. Maaf ya. Ini terus di bagian atas diberi nama lengkap dan kelas. Tuh. Ya, nama lengkap dan kelas. Kalau sudah tahu absennya, ditulis absennya di bagian atas supaya saya bisa membaca. Nama lengkap. Terus selanjutnya diberi keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ini supaya tahu ini tugas hari apa. Itu. Jadi saya ingatkan lagi untuk tugasnya itu dikumpulkan hari Sabtu. Jadi tugasnya dikumpulkan hari Sabtu. Tapi sebelum hari Sabtu, kalian harus kirim tugas di foto lewat WA. Nah, ini yang WA saya. Silahkan dikirim. Karena apa? Kalau kalian semua mengumpulkan hari Sabtu, saya kesulitan mengoreksi sebanyak itu ya. Jadi untuk mempermudah saya
untuk mengoreksi, mempercepat juga, silahkan dikirim ya, dikirim lewat WA. Nanti saya supaya enak mengoreksinya. Ini harus ya, harus dikirim lewat WA. Nanti ketika pengumpulannya bentuk apa namanya? Kertas itu hari Sabtu. Jadi 1 minggu sekali saja ya. Yang rumahnya jauh supaya enak. Ini mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya WA-nya balasnya lama, ya karena saya harus membalas satu persatu WA dari banyak anak itu ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Saya tunggu. Ya, sudah. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, silahkan kalian berdoa dulu, berdoa yang baik. Semoga hari ini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia akhirat bagi kalian semua. Amin. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.